Oke, kali ini kita coba kita bedah bareng ya materi yang Anda kirim. Ini soal teka-teki sejarah dari Sulawesi Selatan. Pertanyaan utamanya nih, kenapa sih Arum Palaka itu sampai melarikan diri? Dan ini catat ya, terjadinya jauh sebelum Perang Makassar yang heboh itu. Sumber kita kali ini kan kutipan diskusi ya. Seru nih kayaknya ngebahas macam-macam kemungkinan kenapa beliau kabur. Betul, betul. Nah, misi kita sekarang ini, kita coba urai deh berbagai sudut pandang yang muncul di diskusi itu. Jadi intinya apa nih? Murni soal Silariang, tahu kan bawa lari istri orang terus jadi urusan harga diri keluarga gitu? Atau jangan-jangan ada main politik, pengkhianatan mungkin ke kerajaan Goa. Nah, ini yang mau kita lihat sama-sama. Oke. Yang langsung yang langsung kelihatan menarik dari materi Anda ini ya, itu timing pelariannya. Memang jauh sebelum perang besar itu pecah. Dan yang ngejar dia itu bukan pasukan besar loh. Cuma kelompok kecil aja. Oh, cuma kelompok kecil. Iya, rutenya juga kan jauh banget itu. Lewat Sopeng, terus ke Buton, Bantaeng, baru akhirnya sampai Batavia. Di sana baru ketemu Spilman. Jadi, yaitu pertanyaan awalnya kan, kalau ini bukan konflik negara skala besar waktu itu, lantas kenapa sampai dikejar segitunya ya? Nah itu dia kan, salah satu teori yang kuat muncul di diskusi itu kan soal Silariang tadi, sama Pak Kasiri-siri. Ya tahu sendirilah ya soal rasa malu, harga diri keluarga yang dilanggar itu kan, wah penting banget di sana. Banget. Ada suara tuh di materi, kayak dari Daeng Bali, yang langsung nunjuk, ini urusan kehormatan keluarga, bukan politik, gitu katanya. Kental banget ya nuansa adatnya. Betul, tapi menariknya lagi nih, diskusi itu juga ngasih semacam nuansa lain. Katanya, ini bukan sekedar penculikan paksa gitu aja. Tapi ada cerita lama antara Arung Palaka sama si perempuan. Sejak mereka muda. Oh, ada latar belakangnya. Iya, jadi ada kemungkinan, ya suka sama suka. Cuma ya itu, seperti ditekankan sama Syamdeng Syama di sana kan. Status si perempuan ini kan istri orang. Ya secara hukum, secara agama, tetap aja salah. Dua-duanya tanggung jawab. Iya juga sih. Jadi meskipun ada cerita personalnya, konsekuensi sosialnya tetap ada dan berat. Oke. Tapi kan nggak semua setuju ini cuma soal asmara ya. Ada juga kan yang curiga, kayak yang disebut sama Zubair Bayer itu loh, di diskusi Anda. Katanya Arung Palaka ini main mata sama Belanda. Nah, itu dia versi lainnya. Makanya dia dikejar, terus dicap pengkhianat. Wah ini alurnya jadi beda banget, udah masuk ranah politik ini. Iya, disinilah jadi seru perdebatannya, terutama soal sumber sejarahnya. Diskusi Anda itu kan menyoroti banget ya, keraguan orang sama catatan sejarah. Ada kutipan bagus itu, ahli sejarah bukan Tuhan, bisa keliru. Haha, iya bener juga sih. Terus dibahas juga soal keterbatasan sumber tertulis, kayak lontara, naskah lontar tradisional itu. Ditekankan juga kalau nggak semua hal itu dicatat, apalagi kalau dianggap aib, sesuatu yang memalukan buat keluarga atau komunitas. Ah, iya bener, hal sensitif gitu ya. Betul. Hal-hal kayak gitu mungkin lebih banyak hidup di cerita lisan, turun-temurun. Nah, itu yang bikin verifikasinya susah banget. Jadi kalau kita coba rangkum nih dari penelusuran materi diskusi Anda ini, kelihatan ada setidaknya 3 narasi utama ya yang hidup. Kayaknya gitu ya. Pertama soal Silariang tadi, yang nyambungnya ke harga diri, Pak Kasiri-siri. Kedua, ada dugaan pengkhianatan politik. Dan ketiga, yaitu tadi ada sisi kisah cinta personal yang kayaknya rumit juga. Iya, betul. Dan yang paling penting digarisbawahi dari sumber diskusi ini menurut saya ya, kita itu nggak punya bukti tertulis yang definitif gitu. Yang bisa bilang, oke, versi ini yang paling benar. Nggak ada. Jadi cuma potongan-potongan aja ya? Iya, yang kita punya cuma fragmen. Catatan lontara yang mungkin aja bias, punya kepentingan sendiri. Terus ya itu, narasi lisan yang terus hidup. Ini ngingetin kita sih, buat selalu kritis sama sumber sejarah apapun, dan coba pahami konteks budayanya waktu itu. Bener banget. Termasuk pandangan moral, kayak yang diungkap Zainul Yakin soal larangan ngambil istri orang. Itu kan juga bagian dari cara masyarakat memaknai kejadian ini, dan itu kelihatan di diskusi Anda. Oke, pembahasan kita kali ini benar-benar nunjukin ya betapa satu peristiwa sejarah itu bisa, kompleks banget.
Banyak lapisannya, ada urusan pribadi, sosial, sampai politik, apalagi kalau bukti konkretnya minim kayak gini. Betul sekali. Nah, ini jadi nyisain satu pertanyaan menarik nih buat Anda renungkan. Mengingat kuatnya budaya menjaga aib dalam masyarakat yang tadi kita bahas ya kan, kira-kira seberapa banyak sih kebenaran sejarah tokoh-tokoh kayak Arung Palaka ini yang mungkin sengaja nggak pernah dituliskan secara gamblang dan cuma tersimpan dalam bisik-bisik tradisi lisan aja, tapi tanpa sadar terus membentuk cara kita memandang mereka sampai sekarang. Pertanyaan bagus itu. Oke, sampai ketemu lagi di pembahasan kita berikutnya ya.